Jadi kalau tadi malamnya oleh Allah dikasih kesempatan tahajud, Allah bangunkan untuk tahajud, Allah kasih taufik untuk ndonga di sepertiga malam terakhir. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa terus panjang. Tidak mungkin besoknya Allah mengecewakan dia, tidak mungkin. Karena kalau Allah punya niat untuk mengecewakan seorang makhluk, maka malamnya tidak mungkin dikasih kesempatan tahajud, tidak mungkin. Itu loh jogo-jogo sak durunge bencananya teko. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, di mana nikmat itu adalah sesuatu yang tidak mungkin datang kecuali dari Allah. Yakin. Yauma idzin anin na'im. Satu persatunya nikmat itu akan ada pertanggungjawabannya. Itulah mengapa disebutkan di dalam hadis yang sahih, orang kaya itu masuk surganya telat. Maka Rasulullah mengingatkan apa? Syai'ani, ada dua hal. Yakrahuhuma ibnu Adam, yang manusia tidak senang. Wa huwa khairun lahum, wa huma khairun lahum. Padahal dua perkara ini kalau manusia ngerti itu baik. Masalahnya kita tidak ngerti. Masalahnya apa? Tidak ngerti. Dikasih pengertian, tidak mau. Diyakinkan, protes. Inilah hakikatnya manusia. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a, illal musallin. Manusia itu kata Allah mesti urusane ngersulo, ngamuk, protes. Wa kanal insanu aktsara syai'in ba'da subuh, ngantuk. Waduh, repot manusia ini ya. Padahal manut lu selamat. Manut selamat. Nah maka manusia ini di dunia yang dicari apa? 4. Yang dicari berapa? Lah bukan istri, jangan khawatir. Yang dicari 4. Nomor 1, seneng. Tapi kalau yang dicari cuma seneng, level kita sama kayak anak kecil, golek sing seneng-seneng tok. Pelembungan seneng, permen seneng. Padahal yang disenangi belum tentu baik. Nomor 2, yang dicari apa? Bahagia, rodok meningkat. Karena terkadang kebahagiaan itu muncul lewat sesuatu yang tidak kita senangi. Misalkan Anda nganter anak ke pasar malam, seneng Anda di pasar malam? Apa pasar malam ini ya? Tapi ketika ngelihat anak kita seneng, kita merasa apa? Bahagia. Jadi kalau bahagia itu senengnya rodok dikalongi. Yang ketiga, cari apa? Tidak mungkin bikin tenang, tidak ada ceritanya. Tidak ada. Anda kira orang kaya itu tenang? Ya tidak bisa jawab ya, melarat kabeh ya. Ya susah ya. Gimana mau jawab kita ini? Tapi minimal lah tahu ceritanya ya. Ngeluh. Saya punya temen, ini cerita tidak bohong saya. Hak, tapi saya tidak mau cerita di mana, namanya siapa ya. Live ini rotok medeni sekarang. Itu simpanannya bukan uang, emas batangan. Kalau panjenengan kan nyimpen emas 0,5 gram ya dicicil. Ini ndak kiloan, sak kilo, batangan. Anda tahu disimpannya di mana? Netil tembok. Dibolongi, botone dikeluarkan, dimasukkan, dilepoh. Cerita sama saya, ya apa Ustaz? Gak percaya wong blas aku saiki. Bayangin, padahal nyimpennya bukan uang, apa? Emas. Dalam keadaan umurnya tidak muda lagi, waktu itu sekarang lebih 80, waktu itu cerita ke saya umurnya 76. Saya bilang malah medeni, lek ente mati mendadak, omahmu mbek anakmu didol,
Sing seneng sing tuku omah, bingung wis parang tokno maneh. Coba. Jadi tidak bisa. Maka level yang ketiga yang dicari sama orang itu apa? Bukan lagi duit, bukan lagi rumah, bukan lagi kendaraan yang mewah, bukan lagi kemudian seneng-seneng jalan bareng teman, tapi mulai cari tenang. Anda tahu Jenderal Susno Duaji? Sekarang di mana? Di mana? Padahal Jenderal bintang 3. 3 apa 2? 3. Jenderal bintang 3 itu wes bahasanya tinggal datang kemana dapat. Enggak, maksudnya yang halal lah ya. Nah sudah, tapi kemudian sekarang kemana? Bertani. Karena yang dicari apa? Tenang. Dan yang keempat ini paling top. Yang dicari apa? Selamat. Yang dicari apa? Selamat. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Penutupnya apa? Wa qina adzabannar. Selamat dari api neraka. Walaupun terkadang mencari keselamatan itu rodok gak nyenengno. Orang naik mobil aja ditaleni kok. Gak enak Pak, nyetir mobil ditaleni itu Pak. Ditaleni pakai apa itu? Safe belt. Ngerti enggak safe belt? Sabuk pengaman ya. Kenapa dia rela enggak nyaman diikat? Karena yang dicari apa? Selamat. Nah, maka itulah yang diajarkan oleh Islam. Islam itu enggak ngajari Anda cari senang, bahkan tidak mengajarkan Anda cari bahagia, tapi yang Islam ajarkan dua yang terakhir, goleo tenang dan goleo selamat. Dan itulah ketika kita meniti ajaran Islam. Pasti tenang, pasti selamat. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Ada orang-orang yang jauh dari syariat Allah, jauh dari ibadah, jauh dari ilmu, jauh dari syariat, jauh dari ketaatan, jauh dari yang namanya kebaikan. Allah bilang apa? Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah. Peringatan Allah itu maknanya Al-Quran dan syariatnya. Apa yang terjadi? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka untuk dia kehidupan yang dhanka. Dhanka itu apa? Dhanka itu ditekan dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Jadi dipres entek, diperes ke. Masih oke. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti bangkit dari kuburan, loh kok peteng? Dulu di dunia saya bisa ngelihat. Maka dia tanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kok saya sekarang buta? Nabrak sana, nabrak sini, ndak nyaman. Padahal waktu di dunia dulu saya bisa melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna. Dulu ayat-ayatku datang kepadamu. Fanasitaha. Kamu pura-pura ndak tahu, pura-pura ndak ngerti, kamu pura-pura lupa. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka balasanmu sekarang kamu oleh Allah dilupakan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka hati-hati jamaah. Ada dua hal yang dibenci oleh manusia, padahal dua perkara ini menurut Nabi Muhammad baik. Nomor satu, yakrahuna al-faqra. Manusia itu tidak senang dengan yang namanya melarat. Tidak senang miskin. Ayo jujur, angkat tangan yang suka melarat. Ayo bismillah kita doakan bareng-bareng mumpung di masjid ini. Ayo siapa yang suka melarat? Tidak ada. Dan hadis Nabi Pak, Bu, ini Bu apa Mbak? Terserah panjenengan sudah ya. Oh ladies. Loh. Kok medeni di sini? Bismillah. Tidak mungkin hadis Nabi salah, tidak mungkin. Maka ketika Nabi Muhammad mengatakan yakrahunal faqra,
manusia itu tidak senang melarat. Wal faqru aisaru lil hisab. Padahal kalau kamu melarat, wenteng hisabmu, gampang, cepat melbu surga. Maka para sahabat Nabi, miskinnya itu ikhtiari. Ikhtiari itu apa? Pilihan. Jadi miskin itu bukan seperti kita, wis kerja rono gak kenek, ngene gagal, ngono bangkrut, kene mentok, baru terakhirnya apa? Saya cinta kemiskinan, pret. Ini bukan cinta kemiskinan, mentok. Kayak iso lapo-lapo wisan. Nah, antum tahu sahabat Nabi itu, di zamannya Amirul Mukminin Umar, di zamannya Umar radhiyallahu anhu, itu ada zaman paceklik parah, sampai pencuri sama Umar dimaafin. Itu karena keadaannya apa? Luar biasa, kelaparan. Ada di akhir masa kekhalifahan Umar, surplus zakat luar biasa. Sampai uang Baitul Mal itu didum-dum sama Umar. Dan baginya dua. Yang dibagi dari kalangan sahabat dan dibagi pada kalangan tabi'in. Kalau sahabat Nabi, angka pembagiannya kalau kita kurskan rupiah sekarang dengan dinar di zaman itu satu orang dapatnya berapa? Kalau sahabat didumi sama Umar tiap tahun antara 1,3 sampai 2 M. Satu orang setahun. Balik zamannya Umar awis. Subhanallah, zaman kita ini gak dikai malah torok. Itu kalau sahabat. Kalau dia seorang tabi'in, antara 800 juta sampai 1 M per tahun. Pertanyaannya, uang itu kemana? Kok mereka tetap pakaiannya biasa, kendaraannya biasa, rumahnya biasa, makanannya biasa? Karena mereka tidak biasa dengan kekayaan, maka uang itu mereka keluarkan di jalan Allah. Untuk membiayai pasukan perang, untuk mewakafkan tanahnya, untuk membiayai pendidikan, untuk membiayai orang. Karena apa? Miskin di zaman itu passion. You know passion? Hah? Jadi miskin itu keren gitu, gaya hidup itu. Jadi kelambian bolongnya akeh tambah wapi. Tambah kelihatan keren gitu, tambalannya akeh. Sekarang miskin itu kepekso gara-gara wis gak iso sugih. Nah, maka hadirin sekalian, disebutkan oleh Nabi Muhammad, kalian itu benci miskin, padahal miskin itu lebih ringan untuk hisab. Yang kedua, wa yakrahunal maut wal mautu khairun minal fitnah. Dan mereka itu benci dengan yang namanya mati, padahal mati itu jauh lebih baik dibandingkan agama kita terkena fitnah. Itu luwih apik mati. Maka doa yang diajarkan Nabi apa? Wa idza aradta fitnata qaumin tawaffani ghaira maftun. Ya Allah, apabila engkau ingin menimpakan fitnah pada suatu kaum, yang aku ada di dalam kaum tadi, tawaffani, wafatkan aku ya Allah dalam keadaan tidak terkena fitnah. Luweh milih mati daripada terkena fitnah. Dan ini terbukti sekarang. Jujurlah, panjenengan insya Allah ngerasakno kok. Di Kota Batu, pernah ke kota wisata Batu? Sering, sombong. Oh Malang ya. Sudah? Itu kuburan keluarga besar kami, itu di kuburan Sisir, namanya Kecamatan Sisir, Kelurahan Sisir. Itu pas pinggir jalan. Jadi kalau kami dari rumah mau ke pasar mesti lewat depan kuburan tadi, mesti wis, gak ada jalan lain. Dan jalan itu yang paling enak, paling cepat. Sudah, maka kalau pas kita lewat gitu, kadang-kadang ingat, oh jidahku ndek gini, oh umikku ndek gini, oh amiku, oh nenekku di sini, oh abiku di sini, oh umikku di sini, oh misananku di sini, oh kakakku di sini. Kadang-kadang kita sampai mikir apa? Ya Allah, enak kon mati dhisik. Gak ngerasakno zaman sing koyok ngini. Pernah ndak merasa begitu? Kalau lewat di suatu kuburan, sampai kita itu merasa sing mati koyok luwe enak dibanding kita yang masih hidup. Ya itu sudah.
Nah, maka dengan itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Islam itu ngajarin kita bukan cuma cari seneng. Kalau seneng-seneng tok Pak, keluar ke klub malam seneng. Kalau sekedar bahagia tok Pak, diangkat jadi anggota DPR, oh bahagia Pak. Jasnya larang. Jasnya mahal. Ini kelambi ini wong sak masjid ge tuku jase kono, gak cukup kira-kira. Wong baju kita 75.000. Iya. Bahagia, tapi nanti di akhiratnya belum tentu baik. Betul apa enggak? Nah, kemudian hadirin sekalian, di malam hari ini kita akan berbicara tentang berdamai dengan luka. Jadi begini. Ciri khasnya dunia ini adalah tempat untuk menguji manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan dialah Allah yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang ketika diuji amalannya baik. Kemudian dalam surat Al-Ankabut, panjenengan apalah ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira? Jadi kita ini setelah hidup di dunia, kemudian ahasiban nas, apakah kita ini ngeroso mengira ayyutraku akan Allah tinggalkan begitu saja? Ayyaqulu amanna, setelah mereka mengucapkan saya beriman. Ini kan iman semua insya Allah kan. Allah bilang apa? Kalau kalian mengucapkan kalian beriman, tidak mungkin ditinggal sama Allah. Tidak mungkin ditinggal maksudnya apa? Pasti ada ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam keadaan mereka tidak diuji, tidak mungkin. Sementara Allah mengatakan walaqad fatanna alladzina min qablihim, padahal kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Bahkan ujian mereka tidak main-main. Sampai Nabi Muhammad itu ngomong apa? Mata nasrullah. Ini pertolongannya Allah datangnya kapan ini? Kan begitu. Ayatnya mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'a mata nasrullah. Allah tanya sama kita, iki lho sing rajin-rajin salat ini, kata Allah. Salat tok tapi gak tahu berjuang. Apakah kalian mengira kalian bakal masuk surga dalam keadaan belum datang kepada kalian ujian yang telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kalian? Itu kalian belum kena, kata Allah. Terus kalau kalian belum kena, terus ngerasa surga gitu, oh tunggu dulu. Karena apa? Massathumul ba'sa wadh-dharra'u wa zulzilu. Mereka itu ditimpa penyakit, mereka ditimpa paceklik, mereka ditimpa peperangan sampai zulzilu. Apa zulzilu itu? Di mana bumi mereka pijak, seakan-akan bumi itu tidak bersahabat kepada mereka. Sampai apa yang terjadi? Saking beratnya ujian. Hatta yaqul ar-rasulu walladzina amanu ma'a mata nasrullah. Sampai manusia paling sabar sak dunyo, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang terbaik yang bersamanya, para sahabat Nabi, sampai mereka pun ngomong apa? Mata nasrullah. Tidak bisa enteng-entengan di dunyo, tidak bisa Pak. Kudu kesel, kudu capek, rekoso, nangis, keringetan, kerja keras, maksa diri. Tidak ada ngalem-ngaleman di dunia itu, tidak ada. Kita ini umat Islam diciptakan bukan untuk ngalem. Ngerti ngalem? Manja.
Kita ini Allah lahirkan untuk berjuang, Allah lahirkan untuk kerja keras, Allah lahirkan untuk mujahadah. Karena nanti apa yang kita lakukan sama Allah diganti surga. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Rasul mengatakan barang dagangannya Allah yang kita mau beli regone larang. Apa dagangannya Allah yang kita mau beli dari Allah itu? Ala inna sil'atallahi al-jannah. Dagangannya Allah yang kita mau beli adalah apa? Surga. Maka ojo ngalem-ngalem. Ujian rumah tangga dikit, Ustadz mau konsultasi, saya mau cerai sama suami saya, lemah. Ustadz mau curhat, suami saya sudah tidak pulang 2 jam. 2 jam? Salah nyatet ternyata 2 bulan. Nah subhanallah, Bang Thoyib 2 kali puasa itu. Nah sudah, maka ya justru dari ujian tadi yang bikin kita itu insya Allah pantas melbu surga. Kemudian, tahu Siti Maryam? Apa ujiannya? Nggak main-main. Siti Maryam itu bisa hamil tanpa suami. Orang sekarang juga bisa, Ustadz. Iya ya. Saya juga kaget juga bisa ya sekarang. Tapi maksudnya bukan tanpa suami, tanpa ada seorang laki-laki pun yang menyentuhnya. Iya kan? Subhanallah. Sampai Nabi Zakaria, itu kan Maryam kan perempuan, tidak mungkin jadi nabi. Artinya antara Nabi Zakaria dengan Siti Maryam, kalau secara derajat lebih mulia siapa? Nabi Zakaria. Itu dibikin kaget oleh Maryam. Padahal dia nabi. Apa yang bikin Nabi Zakaria kaget? Setiap Nabi Zakaria masuk ke tempat sholatnya Maryam, mihrab, wajada indaha rizqa, dapat apa? Ya belum tentu makanan, pokok ono rezeki inilah. Dan ajaibnya itu rezeki buah-buahan mulai masuk. Anna laki hada? Maryam, dari mana semua ini? Hada min indillah. Ini dari siapa? Allah. Dapatnya di mana? Mihrab, tempat sholat. Sampai kemudian Nabi Zakaria itu menjadikan kejadiannya Maryam itu untuk berdoa. Kan Nabi Zakaria itu sampai umur 100 tidak punya anak. Umur 100 loh Pak. Kita ini baru dokter kandungan yang ngomong putus asa. Oh tidak bisa ini salurannya begini. Ini 100 tahun. Dan nanti kalau waktunya cukup dan kalau saya lagi baik hati dan tidak lupa saya tak cerita nih. Kisah perempuan divonis mandul oleh Allah bisa punya anak. Yang memvonis bukan dokter kandungan, Allah ternyata bisa punya anak. Ya apa Anda? Gak usah bingung dunia ya, gak usah gumunan katanya Gusmus. Dunia ini kalau Allah bilang kun, fayakun. Jadi, nah sudah. Maka Nabi Zakaria dijadikan kisahnya Maryam itu untuk berdoa. Ya Allah, yang memberikan makanan kepada Maryam tidak pada musimnya, maka berikan kepadaku anak tidak pada usianya. Maksudnya Nabi Zakaria apa? Allah bisa mendatangkan buah musim panas untuk Maryam di musim dingin, dan buah musim dingin untuk Maryam di musim panas. Maka tentu engkau ya Allah bisa memberikan anak untukku ketika usiaku tidak lagi mampu. Dan tidak lama Nabi Zakaria punya siapa? Ya anak, subhanallah, lihat ini. Nah sudah Siti Maryam itu sama Allah diuji hamil. Ketika waktunya melahirkan, dibawa pergi sama Siti Maryam, pergi menjauh dari manusia. Kemudian duduk di bawah pohon kurma, duduk. Terus dia ngomong apa? Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, mati lebih ringan ya Allah buat saya. Karuan saya mati sebelum hari ini ya Allah. Ya laitani mittu qabla hadha ya Rabb. Coba saya mati sebelum hari ini ya Allah. Wa kuntu nasyan mansiya, dan saya itu terlupakan. Orang tidak pernah tahu ada manusia namanya Maryam, orang tidak pernah tahu ada perempuan yang melahirkan Nabi Isa. Itu saya lebih ringan ya Allah. Pernah panjenengan kena ujian sampai mikir mati lu enteng? Coba, ini Siti Maryam
diuji seperti itu. Maka Allah berfirman, apakah kalian mengira kalian akan Allah tinggalkan tanpa diuji setelah kalian mengatakan aku beriman? Tidak mungkin. Ini ayat namanya su'alun lil inkar. Jadi pertanyaan ini tidak perlu jawaban. Seakan-akan Allah mengatakan kalau kamu beriman kudu siap dapat ujian. Ammar bin Yasir tahu? Saya mau tanya ibu-ibu, Mbah Kung, Mbak Uti. Barakallahu fiik. Kok selamat ini yang bawa hadiah umroh sudah pulang, coba ndak umroh panjenengan. Namanya Sumayyah. Sumayyah itu ibunya Ammar bin Yasir. Artinya dia istrinya sahabat yang bernama Yasir. Itu orang yang mati syahid pertama dalam Islam. Apa ujiannya? Baru masuk Islam, turun belajar, belum ngaji di Nurul Iman, belum. Baru masuk Islam. Tuannya tahu, diapain? Panggil. Sumayyah dipanggil, Yasir dipanggil, Ammar anaknya yang waktu itu masih kecil juga dipanggil. Ditunjukkan di depan anaknya, ibu dicoblos pakai besi panas. Turun. Antum bayangin. Kemudian Yasir, Anda tahu ujiannya Yasir itu dipenteng kakinya pakai kuda. Satu ke sana, satu ke sana. Kudanya dipukul, tek, tek, sampai tubuhnya terpecah dua. Dan ketika Nabi Muhammad melihat ujian itu, Nabi Muhammad cukup ngomong apa? Sabron ala Yasir. Fa in kamu mau pindah. Buktinya, kalau terdengar surga dunia gak kroso. Istrinya Fir'aun siapa? Bu Fir'aun. Semua Asia kan, Nurul Iman jagoan. Namanya Asia. Asia itu setelah ketahuan Fir'aun bahwa dia beriman, itu kan sama Fir'aun disiksa. Siksaannya apa? Dipenteng di tengah padang pasir panas sambil punggungnya dicambuk. Pok. Dan itu yang melakukan Fir'aun sendiri. Kemudian dia berdoa, tawassal ilallah, bertawassul kepada Allah dengan siksaannya itu. Dia ngomong apa? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qawmidh zalimin. Ya Allah, bangunkan untukku satu rumah di sebelahmu di surga. Di sebelahnya Allah. Mintanya ada macam-macam loh ini. Itu maka dalam ayat ini Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Safwatut Tafasir, beliau bilang apa? Itulah kenapa orang-orang itu mengatakan aljar gabladar. Deloken sik tonggone sadurunge tuku omai. Tonggoe sapa? Karena kalau rumahnya mewah, bagus, megah, harganya dijual murah, tapi tonggone rampok, Anda beli? Kalau orang sekarang ya dibeli aja, mari ngono didol maneh ya. Subhanallah. Tidak akan mau kita. Nah, maka dengan itu Siti Aisyah ini, Asia ini, ketika minta rumah di surga, mintanya apa? Indaka, sebelahan denganmu ya Allah. Fil jannah, di surga. Wa najjini, dan selamatkan aku min Fir'aun, dari orang di belakangku ini ya Allah. Wa amali, dan bala tentaranya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Apa yang terjadi? Diteriakin sama malaikat, Asia. Istananya sudah jadi, senyum Asia. Apa kata Fir'aun? Pantes punya Tuhan selain aku, lah gendeng. Digepui sambil ketawa. Lupa semua kesulitan dunia itu lupa. Maka hadisnya antum tahu kan? Orang yang paling susah uripe ndek donya, Allah celupkan sekali celup, celup di surga. Sekali celup tok. Tok lagi. Sekali celupan tok, celup, dikeluarin lagi. Allah tanya, pernah enggak kena kesulitan selama kamu hidup di dunia? Gak tahu blas. Padahal mulai lahir procot sampai wafat susah, gak tahu seneng blas.
Tapi kena surga sak celupan tok langsung hilang. Itulah Siti Asia. Ketika ngelihat indahnya surga, semua dunia ini hilang. Maka kita itu bisa melupakan dunia ini kalau bayangan surga ada di mata. Sayangnya surga kita ini sultan-sultan yang ada di YouTube itu. Sing mobilnya akeh, asisten pribadinya akeh, sing lek ngomong tangannya tremor. Jangan nyebut nama, bahaya ini. Live ini. Nah sudah, karena kita ini salah menempatkan bahagia, salah menempatkan surga kita. Akhirnya apa? Tambah ngenes, tambah ngenes, tambah ngenes. Contoh yang lain. Tahu Nabi Yusuf alaihi salam? Kan dia digoda oleh istrinya Raja Mesir kan? Azizu Misr. Sampai dibilang hai talak sub. Hai talak itu ngerti enggak artinya? Hai talak itu bukan ta'al. Ta'al itu kesini yo. Hai talak itu apa? Sub, nyoh. Itu hai talak. Hai talak itu nyerah itu. Sub. Pasrah sudah. Dalam keadaan Nabi Yusuf masih muda. Jauh dari orang tua. Dalam keadaan perempuan ini memiliki kedudukan. Dan perempuan itu sebelumnya apa? Wa ghallaqatil abwab. Yang ditutup bukan cuma satu pintu sama perempuan ini. Abwab, pintu-pintu ditutup kabeh. Sehingga tidak ada orang bisa masuk ke sana. Tapi ketika Nabi Yusuf diganggu, Nabi Yusuf bilang apa? Ma'adallah ya Rabb, lindungi aku ya Allah. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Karena kalau sampai saya berzina, dan tidak mungkin seorang Nabi berzina, yang saya khianati suaminya yang telah berbuat baik sama saya. Itu loh orang Islam itu, gak lali matur suwun. Nabi Yusuf ingat, memang kamu cantik, memang saya muda, saya butuh perempuan, tapi ndak. Kenapa? Kalau sampai terjadi, saya khianat sama orang yang pernah baik sama saya. Ndak ada pengkhianatan, itu jahat. Ndak boleh khianat. Tidak pernah kumpul antara iman dengan khianat, ndak ada kumpul. Sudah, maka sampai suatu ketika konanganlah ternyata yang ganggu istrinya raja. Jadi bahan geneman, apa geneman itu? Jadi bahan gosip. Perempuan sak Mesir, isini wong ratu kok kepencut budak iku lho. Terus nyebar. Malulah itu istri raja. Apa kata istri raja? Kamu belum tahu seperti apa laki-laki yang saya kepencut sama dia. Diundang itu perempuan sak Masjid Nurul Iman. Diundang perempuannya, apa yang terjadi? Dibilang tak kasih apel, tak kasih pisau. Jangan dikupas itu apel sebelum saya kasih instruksi. Yusufnya disuruh keluar. Sup, metuo. Yusuf keluar, deng. Mereka bilang apa? Kabarna. Mereka perempuan-perempuan itu langsung bertakbir. Allahu Akbar. Terus perempuan itu bilang apa? Hasya lillahi ma hadza basyara. In hadza illa malakun karim. Kutuk menungso ini. Bukan manusia ini. Ini malaikat yang lewat ini. Ini yang lewat baru ciptaannya Allah berupa manusia. Itu pun ketika mengupas. Sampai Yusufnya kembali masuk ke dalam ruangan, baru tahu mereka tangannya wis entek. Itu baru melihat keindahan makhluk. Itu rasa sakit sudah hilang. Nah, sekarang apa yang bikin kita di dunia kok kroso loro banget? Karena pikiran kita bukan akhirat, pikiran kita dunia. Yang kita lihat wong soge sebelah omah, yang kita lihat Sultan Andari, yang kita lihat lagi Sultan satunya mana? Satu, itu tetangga saya, coba bahaya itu. Maka karena kita salah menempatkan bahagia, salah menempatkan surga, uripe tambah ngenes. Nah, sudah. Sekarang lihat, maka Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, tidak mungkin kita ini beriman tanpa ujian. Maka kalau sudah beriman, siap, tapi jangan kecil hati. Kenapa? Karena setiap ujian itu sesuai dengan taraf keimanan. Semakin Allah lihat imannya kuat, semakin dinaikkan ujiannya. Ada orang salah fikir, oh berarti daripada ujian saya dinaikkan,
Mendingan level iman saya ndak usah naik-naik. Ini malah ngawur ini. Sekarang saya mau tanya, orang yang ujiannya paling berat siapa? Bu, saya. Anda jangan sok ngenes. Orang paling berat ujian saya katanya. Siapa suamimu? Masya Allah saya. Wah ini ibu-ibu kurang bersyukur ini. Baik, azan dulu ya. Nanti ba'dal azan kita lanjutkan ya sekitar 2-3 menit lah. Alhamdulillah kita telah mendekati Hari Raya Idul Qurban, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dalam rangka bersyukur kepada Allah untuk menunaikan ibadah kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam ayat yang lain dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua ibadah kita termasuk sembelihan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer mengajak kepada jamaah sekalian untuk turut kurban bersama kami ke daerah-daerah terpencil yang menjadi binaan kami, yang di tempat itu benar-benar mereka jarang sekali bisa menikmati daging entah itu sapi ataupun kambing. Maka kami akan sampaikan kurban-kurban Anda ke tempat-tempat yang benar-benar membutuhkan, di daerah-daerah yang mereka akan merasakan kebahagiaan dengan kurban yang telah Anda sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendekati Hari Raya Idul Qurban, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dalam rangka bersyukur kepada Allah untuk menunaikan ibadah kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam ayat yang lain dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua ibadah kita termasuk sembelihan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer mengajak kepada jamaah sekalian untuk turut kurban bersama kami ke daerah-daerah terpencil yang menjadi binaan kami, yang di tempat itu benar-benar mereka jarang sekali bisa menikmati daging entah itu sapi ataupun kambing. Maka kami akan sampaikan kurban-kurban Anda ke tempat-tempat yang benar-benar membutuhkan, di daerah-daerah yang mereka akan merasakan kebahagiaan dengan kurban yang telah Anda sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendekati Hari Raya Idul Qurban, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dalam rangka bersyukur kepada Allah untuk menunaikan ibadah kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam ayat yang lain dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua ibadah kita termasuk sembelihan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer mengajak kepada jamaah sekalian untuk turut kurban bersama kami ke daerah-daerah terpencil yang menjadi binaan kami, yang di tempat itu benar-benar mereka jarang sekali bisa menikmati daging entah itu sapi ataupun kambing. Maka kami akan sampaikan kurban-kurban Anda ke tempat-tempat yang benar-benar membutuhkan, di daerah-daerah yang mereka akan merasakan kebahagiaan dengan kurban yang telah Anda sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendekati Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Maka orang yang paling berat ujiannya asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia saat dunia ini dikumpulkan, sing uripe paling berat ujiannya al-anbiya, para nabi plus para rasul. Itu paling berat. Wabil khusus nabi ulul azmi. Siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihimus salatu
wassalam. Itu yang ujiannya paling berat. Sampai Allah menjadikan mereka sebagai contoh. Disebutkan dalam Al-Quran, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Nah, sekarang pertanyaan, nabi itu ujiannya paling berat, tapi hidupnya bahagia atau susah? Bahagia atau susah? Bahagia. Kenapa hidupnya bahagia? Karena keimanannya kuat, maka ujian yang berat terasa kecil. Tidak ada repotnya. Maka ibu-ibu juga begitu, Bu. Ketika kemudian ujiannya berat, maka jangan mengeluhnya yang dibesarkan. Imannya dikuatkan, ilmunya ditambahi, ibadahnya dimempengi. Maka musibah yang besar itu akan terkalahkan dengan besarnya rahmat Allah untuk orang yang iman, untuk orang yang takwa, untuk orang yang berilmu. Faham boten? Betul bahagia Anda ya. Tak belani loh, ini ada nilainya loh ini. Nah, maka begitu jamaah. Nah, sekarang lihat Al-Ankabut, kita baleni. Allah mengatakan tidak mungkin orang yang mengucapkan aku beriman kemudian tidak diuji. Terus bagaimana ya Allah? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Orang sebelum kalian telah diuji. Sekarang kita mau tahu, ya Allah, apa sih tujuannya ujian itu? Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Karena Allah ingin menunjukkan kepada kalian mana orang yang imannya benar dan mana orang yang imannya cuma akon-akon. Apa akon-akon itu? Islam, KTP. Tukang bubur naik haji, Masya Allah. Ya sudah, maka Allah ingin tahu. Nah, maka dengan adanya ujian, kita bisa lihat level iman kita. Kalau tidak ada ujian, tidak bisa dipisahkan mana yang pejuang, mana yang pecundang. Kalau tidak ada musuh, tidak ketahuan mana pemberani, mana orang yang penakut. Kalau tidak ada ujian, tidak ketahuan mana yang lulus, mana yang tidak lulus. Ya zaman menteri yang kemarin aja tidak pakai ujian itu. Siapa itu namanya itu? Lupa. Lupa gitu, subhanallah. Kok ajaib sekolah tanpa ujian. Terus lolusnya dari mana? Bahkan mulai menteri yang satu itu juga tidak ada anak sekolah tidak naik kelas. Zaman saya dulu, lek kate kenaikan kelas, ndredeg, keringet adem. Waduh, munggah gak. Padahal saya ini pinter loh, Bian. Cuma rodok nakal gitu loh. Nah, sehingga zaman dulu kan naik ndak naik itu bukan cuma angka. Tapi kan ada apa? Kedisiplinan, sikap dan perbuatan itu ada nilainya. Bisa jadi temennya pinter tapi nakal, gak munggah, yono. Walaupun saya alhamdulillah ya, lolos terus. Karena abah saya deket sama kepala sekolah. Astagfirullahaladzim. Nah sudah, ordal. Nah sekarang lihat Al-Baqarah 155 sampai 157. Ini semuanya apalah ayatnya. Maka jangan ngaku imannya kuat kalau belum datang ujian. Kalau cuma ngomong imanku kuat, semua orang bisa. Tapi baru akan terbukti kuat atau tidaknya itu ketika ujian datang. Tahu pasukan perang Islam yang berangkat ke Persia? Yang ternyata waktu di Persia itu bentengnya Persia tidak bisa ditembus sampai 3 bulan. Sementara pasukan yang dibawa oleh panglima perang itu pasukan yang tidak kuat musim dingin. Sementara sebentar lagi masuk musim dingin. Iki gak mati gara-gara musuh, mati gara-gara musim dingin. Akhirnya diputuskan apa? Bisa kita masuk. Ya apa caranya? Diuncalno pakai tepil ekstra besar. Bung. Pakai namanya manjanik dalam bahasa Arab. Manjanik itu ketapel ekstra besar yang dikerek. Dan narik ke belakang gini. Biasa itu dibuat isi apa? Jerami yang dikasih minyak untuk dibakar lalu dilemparkan ke tempatnya musuh. Biasanya itu. Ini manjaniknya bukan ngelempar api, ngelempar pasukan. Dan antum tahu buka sejarahnya perang itu. Kalau kira-kira perang itu di zaman kita, itu munggah manjanik surung-surungan. Sampean se, sampean se. Wes salah tak susul dek burimu, cok kuatir di siot.
Karena yang ikut perang orang-orang yang imannya Masya Allah tabarakallah kuat, rebutan. Karena mereka tahu yang masuk pertama kemungkinan matinya lebih besar. Dan kalau mereka mati tugas dunianya selesai, pindah kemana? Itu iman Pak, iman. Maka berdamai dengan luka itu bukan lip sync. Apa lip sync itu? Abang-abangi lambe. Berdamai dengan luka itu ketika kita menguatkan iman, menguatkan ibadah, menambah ilmu, mendekatkan diri kepada Allah. Sebanyak apapun luka yang mengenai Anda lebih yakin rahmatnya Allah jauh lebih besar. Kemudian Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Semuanya hafal. Wala nabluwannakum bisyai'in. Anda tahu enggak kalimat syai'in? Syai'in itu apa? Sedikit. Anda belajar bahasa Arab. Kalimat syai'in itu artinya sebagian kecil. Wala nabluwannakum bisyai'in. Ditambahi minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ini beberapa jenis ujian. Dan Allah bilang di awal ayat walanabluwanna. Ini ada dua huruf yang menunjukkan pasti dan pasti. Nomor satu, lamnya di awal ayat wala. Lanya itu lam litaukid. Lam untuk menunjukkan kepastian dan kekuatan makna. Ditambahi lagi di akhirnya ada nun di syiddah. Walanabluwanna. Itu menunjukkan makna pasti dan penegasan. Dan fi'ilnya bukan pakai fi'il madhi. Fi'ilnya fi'il apa? Mudhari'. Mudhari' itu apa? Terus gak mandek. Maka kudu siap. Jangan ngalem, kudu siap. Karena ujian itu datangnya ndak disangka, ndak pakai janjian. Ada satu ucapan dari Asy-Syaikh Shalih bin Awad Al-Maghamisi hafizahullahu ta'ala, Imam Masjid Quba Medina sebelum yang sekarang, Asy-Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili, Sulaiman Ar-Ruhaili. Itu imamnya namanya Shalih bin Awad Al-Maghamisi. Dia punya satu kalimat, kemudian dikasih contoh banyak, tapi bukan di sini tempatnya saya jelaskan itu. Begini, lan yukhayyiballahu mra'an aqamahullahu minal lail. Kata beliau apa? Tidak mungkin Allah mengecewakan satu orang pun yang tadi malamnya Allah bangunkan dia untuk tahajud. Karena ndak matching ngerti? Bukan micin. Ndak klop. Jadi kalau tadi malamnya oleh Allah dikasih kesempatan tahajud, Allah bangunkan untuk tahajud, Allah kasih taufik untuk ndonga di sepertiga malam terakhir. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa terus panjang. Ndak mungkin besoknya Allah mengecewakan dia, ndak mungkin. Karena kalau Allah punya niat untuk mengecewakan seorang makhluk, maka malamnya tidak mungkin dikasih kesempatan tahajud, tidak mungkin. Itu loh jogo-jogo sak durunge bencananya teko. Nah sudah, maka Allah bilang pasti kami akan datangkan ujian kepada kalian. Bisyai'in minal khauf, takut. Tapi ingat takutnya zaman dulu Pak, takut serangan musuh, bukan takut istri. Ini tidak masuk dalam ayat, Anda buka tafsir manapun tidak ketemu. Jadi kalau Anda takut sama istri itu Anda tidak masuk dalam ayat ini, tidak masuk Anda. Aman ya? Aman. Waktu saya habis. Anda lanjut, saya pulangnya jauh. Rasa takut. Takut itu artinya apa? Takut serangan musuh. Bisyai'in minal khaufi wal ju'. Luwe, kekurangan makanan. Nabi Muhammad ketika perang Khandaq, tahu kan ceritanya? Sahabat Nabi protes, ya Rasulullah apa keluwen nih? Seluwe dikongen macul. Dan Anda subhanallah, apa jangan kalau yang pernah haji dan umroh, insya Allah tahu,
Madinah itu kan kelihatannya pasir, tapi lek udan titik banjir. Kenapa? Karena pasirnya paling cuma berapa senti, di bawahnya tanah batu. Itu sama sahabat Nabi digali, panjangnya 5 km, lebarnya 15, dalamnya 8. Pakai gancu. Dalam keadaan masa kekurangan makanan, sahabat protes, apa ini? Luwe. Nabi Muhammad dibuka gamisnya, ternyata perutnya Nabi diganjel batu, subhanallah. Dan waktu itu ada kejadian menarik. Salah seorang sahabat Nabi ngundang Nabi untuk makan. Ini riwayatnya Bukhari Muslim. Didatangi Nabi Muhammad, dia ngomong sama istrinya, mana dulu daging kering yang saya simpankan untukmu? Kata istrinya, ada. Masakin. Istrinya ditanya, cukup buat berapa orang? Wong loro tok. Ya wis kon gak usah melok mangan, aku mbek Nabi Muhammad. Oke, kata istrinya. Sudah, datang ke Nabi Muhammad dibisi. Jangan keras-keras. Ada makanan daging, tapi cuma cukup buat Anda dan saya. Ojo akeh. Lek melaku alon-alon cegah ngetarani. Kata Nabi Muhammad, cukup buat berapa? 2. Wis mulio, 2 nggih Nabi, 2 nggih Nabi, 2. Iya 2. Jalan itu orang pulang. Nabi Muhammad jerit, ahlul khandak, ini orang semua yang gali khandak ini 300 wong, diundang makan sama dia. Kata Nabi, wis mulio, tak aturi. Pulang ini orang, teriak sama istrinya, tokno kabeh, apa nih kabeh? Wis metu kabeh iki kan liyane. Ini Nabi ngundang wong 300, sak parit diundang kabeh. Aku gak melok-melok, aku mulai nang bapakku. Pulang dia. Urusan dewe sudah. Subhanallah, Nabi Muhammad datang, para sahabat antri. Itu nampannya sama Nabi Muhammad ditutup pakai kain. Diambilkan sampai semuanya makan, dan ketika dimakan Nabi dan tuan rumah baru habis. Subhanallah, lihatin. Jadi enggak usah bingung di dunia ini, Pak. Orang itu kalau sudah iman itu ajaib. Sampai dibilang dalam hadis Nabi yang sahih, al-imanu hayub. Iman itu bikin orang berwibawa. Gak jaluan, gak ngaleman, gak nangisan, gak gembengan. Karena iman itu hayub. Ini hadisnya sahih. Hayub itu apa? Bikin orang itu kelihatan tough. Tough itu apa? Pede. Gak sih? Lu ngomong sih. Jadi teh curhat. Turun ngomong nangis. Nah, sudah. Maka Allah bilang walju, lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan harta, kekurangan buah, kekurangan pasukan. Bukan itu intinya. Intinya apa? Wa basyiris sabirin. Ternyata setelah Allah menceritakan gak enak tadi, kurang makan, kurang harta, rasa takut, serangan musuh segala macam, Allah bilang apa? Itu semua berita gembira. Anda bayangin, gak enak dibilang berita gembira. Sama seperti tadi, miskin dan mati, orang awam menganggapnya medeni, orang yang imannya kokoh nyenengke. Dan sekarang kembalikan kepada kita masing-masing. Bagaimana dengan keadaan iman kita? Nah, sudah. Wa basyiris sabirin. Semua itu berita gembira untuk siapa? Untuk orang yang sabar. Sekarang tak kasih cerita. Ummu Sulaim bintu Milhan al-Ansariyah. Ummu Sulaim bintu Milhan al-Ansariyah. Ummu Sulaim. Sama saya juga. Sudah. Ditinggal sama suaminya pergi. Sampai akhirnya Ummu Sulaim jadi rebutan. Karena Ummu Sulaim itu Masya Allah baik, berwibawa, akhlaknya mulia, dan rupawan. Sampai datang lamaran dari yang namanya Abu Tolhah. Tahu kan? Dilamar Abu Tolhah. Bawa lamaran wakeh. Sama Ummu Sulaim ditolak. Ummu Sulaim bilang apa? Rajulun mithluhu la yuraddu khitabuh.
Laki-laki model Abu Thalha tidak mungkin ditolak. Jangankan bawa benda sebanyak ini, gowo awak lo gak mungkin ditolak. Abu Thalha itu orang yang terhormat. Tapi ana mra'atun muslimah wa huwa rajulun kafir. Saya ini muslimah, dia laki-laki kafir. Bilang sama Abu Thalha, kalau mau masuk Islam, Islamnya dia untuk maharku. Sampai singkat cerita akhirnya nikah setelah Abu Thalha masuk Islam. Punya anak namanya Abdullah. Ketika Abu Thalha mau berangkat kerja, dan kerjanya kan pedagang. Pedagang itu perginya bukan sehari 2 hari di zaman itu. Bulan-bulan. Itu Abu Thalha ngomong apa sama istrinya? Ini anak sakit tolong dijaga baik-baik. Kata Ummu Sulaim, tak jogo api-api. Sudah berangkatlah Abu Thalha kan. Pas hari kedatangannya Abu Thalha, Allah takdirkan anak itu meninggal dunia. Lihat hebatnya Ummu Sulaim. Kalau perempuan sekarang, ojo anaknya mati, pilek lo lek telepon suami ping 17, selak mati lo anakmu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Abu Thalha datang tanya, bagaimana anak kita? Apa jawabannya Ummu Sulaim? Ahda min qabl, lebih tenang dibanding sebelumnya. Bohong apa enggak? Ya tergantung interpretasi. Tapi aslinya enggak bohong, kenapa? Karena anaknya itu sebelumnya apa? Dehidrasi, panas yang sampai sekarang enggak ada suaranya. Tenang apa enggak? Tenang. Abu Thalha mengira lebih tenang berarti apa? Waras. Ummu Sulaim dandan cantik, Ummu Sulaim masak, enak segala macam. Abu Thalha makan, selesaikan urusannya dengan Ummu Sulaim, baru diceritani. Mas, ya apa dik? Enek tonggo disili kalung mbek koncone. Pas kalungnya dijokok tonggone ngamuk. Kata Abu Thalha, enggak boleh. Kalau dia tahu itu pinjaman, kalau yang meminjamkan mengambil harus dikembalikan. Begitu mas, harus. Mosok mas, lu yang ngono. Ya apa mas? Itu anak kita titipan bukan dari Allah. Itu jelas titipan. Lah yo itu mas. Sama yang nitipi diambil. Itu kalau kita antara dua lain tidak stroke jantung. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Mudah-mudahan sehat semua nggih. Amin. Abu Thalha bilang apa? Kenapa enggak ngomong dari tadi? Ama qulta min qabl, ama qulti min qabl. Kenapa enggak ngomong dari tadi? Kata Ummu Sulaim, kalau saya ngomong dari awal kamu capek, kamu panik, kamu enggak akan bisa makan, kamu butuh sama saya, kamu enggak akan bisa lakukan. Maka saya selesaikan semuanya dulu. Dikubur malam itu, besok subuh Abu Thalha lapor sama Nabi Muhammad, ya Rasul, istri saya sabarnya keterlaluan. Ya apa itu sabar keterlaluan? Diceritakanlah kisah tadi malam. Apa Rasul bilang? Ya memang begitu seharusnya. Lihat, ujiannya berat apa ringan? Nggak ada ngalem-ngaleman, nggak ada. Kenapa yang menjadikan dia nggak ngalem apanya? Keyakinannya dia kepada Allah. Sudah Nabi Muhammad bilang apa? Ya wes lah, nanti malam hubungan lagi. Saya doakan berkah hubunganmu nanti malam. Betul. Nanti malamnya hubungan suami istri, dapat 1 anak, anak itu punya 10 anak, semuanya hafid Al-Quran dan perawi hadis. Itu loh barokahnya musibah kalau disabari. Maka ojo pasang status, emotikon nangis, kenapa harus aku? Loh sing milih kudu aku ya garai. Ya ojo takon. Lah kok kenapa harus aku? Lah sampean minta siapa? Orang lain ya ndak mau jual-jualan nasib ya. Tahu ada di TV zaman dulu? SCTV atau apa itu? Ada program TV tuker nasib. Itu sing enak, Pak, sing soge, mulai telung dina balik soge. Yang kesian yang miskin. Masuk ke rumahnya orang kaya, nyetek lampu gak turu sampai subuh. Tak tek tak tek tak tek tak tek. AC kademen pateni ongkep maneh urupno maneng. Kate subuh renang, nyetek kompor masak, telung dino. Melarat maneh. Subhanallah. Nah, maka sudah yang tenang saja, enggak usah repot. Nah, sekarang penutup. Sebenarnya saya siapkan beberapa hadis yang menunjukkan bahwa ujian itu baik. Saya baca singkat aja ya. Jadi ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa ujian itu apa? Baik.
Nomor satu, nanti di hari kiamat dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih, ada Allah pisah manusia jadi dua. Ada ahlul afiyah sama ahlul bala. Ahlul afiyah orang yang ketika di dunia hidupnya lempeng, tenang, tidak ada ujian, tidak ada repot-repot, ujian paling kecil. Yang kedua ahlul bala, ndek dunyo gak tahu tenang blas, situ tas mari pindah situ situ dorong mari ketekan situ terus sampai dia meninggal dunia. Setelah sampai di hari kiamat oleh Allah mau dihisap, ternyata oleh Allah dipisah, ahlul afiyah sebelah sini, ahlul bala sebelah sini. Terus apa? Ketika Allah berikan pahala untuk orang yang di dunia hidupnya ruwet, sumpek, penuh dengan ujian, tapi imannya kuat, Allah kasih pahala besar bahkan tanpa hisab. Orang yang afiyah tadi bilang apa? Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, surien, sisirlah kulit saya pakai sisir besi sampai terpisah antara daging dan tulangnya. Supaya apa? Supaya saya dapat seperti yang didapatkan oleh ahlul bala. Itu hadis yang pertama. Jadi ujian itu jangan lihat dunianya, panjangkan meripat panjenengan tembus akhirat. Maka Nabi Muhammad kalau kena ujian doanya apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Boleh. Yang lain. Allahumma la aisha illa aishul akhirati. Ya Allah, enggak apa-apa ya Allah. Kenapa? Tidak ada hidup yang saya cari kecuali kehidupan akhirat. Dunia berapa tahun sih Bu? Berapa tahun dunia ini? Mentok 90 tahun teh orang sekarang. Bahkan kalau Anda buka survei terakhir di Google masih ada, peluang hidup warga Indonesia itu di angka 60 sampai 62. Itu kalau diambil rata-rata. Jadi orang Indonesia ini rata-ratanya 60 berangkat wis. Jadi yang sudah 60 hati-hati, siap-siap Pak. Tobat, istighfar, i'tikaf, gak usah kakek reken, cangkruk, ngopi, ra usah. Iya. Sudah? Maka ahlul bala nikmat di akhirat nanti. Yang kedua, ada hadis yang mengatakan ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha hatta syauka yushakuha illa kana lahu biha ajr. Tidaklah seorang muslim kena repot, kena capek, kena sedih, atine sumpek, gelisah, sampai duri yang menusuk di kakinya, kecuali semua itu mendatangkan pahala. Dalam riwayat yang lain, gaffarallahu biha min khotoyahu. Setiap musibah itu menghapuskan dosa. Sampai apa? Hatta yalqallaha wa laisa alaihi khati'atun. Sampai dia nanti meninggal dosane wis entek. Jadi Allah itu mendatangkan musibah buat kita untuk ngeresi'i. Maka saya sampaikan di Kediri, saya sampaikan di Malang, jangan suudzon kalau ada orang mau meninggal kena penyakit berat. Husnudzon, boleh jadi Allah sayang, Allah kasih penyakit berat supaya sebelum meninggal dosanya habis. Nggak usah, oh iku azab iku. Nggak ada jangan. Boleh jadi Allah sayang sama dia. Maka sama Allah dia dibikin sakitnya panjang. Tujuannya apa? Setiap dia mampu bersabar, dosanya dihilangkan. Kemudian sekarang ada 4 hal yang harus kita lakukan agar kita bisa damai dengan luka. Nomor 1, cari ilmu. Terus belajar ilmu, dalami ilmu. Karena ilmu itu menenangkan. Saya pernah sampaikan di video pendek saya, tidak ada yang lebih menenangkan ketika terjadi musibah besar kecuali ilmu. Tidak ada yang lebih menenangkan ketika terjadi musibah besar kecuali ilmu. Saya 3 tahun yang lalu anak saya umur 8 tahun meninggal. Kena cerebral palsy. Sudah dalam keadaan saya tidak di rumah. Saya datang ke rumah anak saya sudah jadi jenazah. Itu kayaknya dunia ini kayak ya opo gitu, kayak subhanallah. Tapi saya mikir innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang Allah ambil di dunia akan Allah kembalikan nanti di akhirat. Ja'far bin Abi Thalib
ketika tangannya diputus ketika perang, entek tangannya, Nabi Muhammad bilang apa? Allah ganti dengan 2 sayap di surga, dia boleh terbang kemanapun dia suka. Ada orang yang diuji dengan meripate, buta. Apa kalau dia sabar? Allah gantikan kebutaannya dengan surga. Jadi ilmu itu bikin Anda tenang. Ngerti Anda? Ditinggal orang tua wafat, ditinggal suami wafat, ditinggal istri wafat, ditinggal anak wafat. Mikir, ini bukan perpisahan, tapi beda waktu keberangkatan, garis finishnya sama. Nomor 2, banyak berdoa. Doa sama Allah. Maka ketika Rasulullah itu bertakziah kepada siapa? Ummu Salamah, ya kan? Ketika Abu Salamah apa? Wafat. Kemudian Abu Salamah ini orangnya, Anda bukalah sejarahnya Abu Salamah. Ayo, tak kasih hadiah. Yang pernah baca sejarahnya Abu Salamah mulai masuk Islam sampai wafat. Salah tempat pengajian kayaknya saya ini. Kayaknya salah tempat. Abu Salamah itu santun. Abu Salamah itu sabar pol, tidak pernah sekalipun marah. Abu Salamah itu nyenengno istri, masak Abu Salamah, nyuci Abu Salamah, Ummu Salamah dimanja. Ketika Abu Salamah meninggal itu guncangan besar untuk Ummu Salamah. Maka oleh Nabi Muhammad disuruh berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, kasih pahala dari musibah ini ya Allah, dan berikan ganti yang lebih baik. Ummu Salamah sempat mikir, sopo sing luwe apik timbang Abu, tidak ada. Abu Salamah terbaik. Datang lamarannya Umar, dibilang apa? Umar, kamu tidak lebih baik dari Abu Salamah. Ditolak. Abu Bakar datang, Abu Bakar, kamu tidak lebih baik dari Abu Salamah. Ditolak Abu Bakar. Tidak lama yang ngelamar siapa? Nabi Muhammad. Mana lebih baik Nabi Muhammad dengan Abu Salamah? Doa sama. Ada satu doa, ini saya tulis waktu saya SMA kelas 2, pakai tinta merah di kertas kecil. Saya kan lama tinggal di Jakarta 7 tahunan, saya sempat tidak pulang lama. Umi saya sedih. Saya tidak tahu ya apa ceritanya kertas tadi, saya tidak tahu. Itu ternyata ketika saya pulang, kertas yang saya tulis dengan tinta merah tadi itu di dompetnya umi saya. Antum tahu yang saya tulis apa? Allahumma inni abduka, ibni abdika, ibni amatika, nasiyati biyadika, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Rasul bilang apa? Kalau ada orang sedih, baca doa ini, sedihnya pasti hilang. Dan itu sama umi saya dibaca. Saya langsung berbismillah, ya Allah, sesedih itu umi saya ketika saya hilang, pergi di Jakarta. Nanti itu doa. Nomor 3, zikir. Apa? Zikir. Maka kalau ono opo-opo, ojo lali. Lisannya itu langsung astagfirullah, subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, inna lillah. Terus zikir. Kenapa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang terakhir, yang keempat, banyak beramal soleh. Karena amal soleh itu nenangno ati. Maka dikatakan dalam ayat Al-Quran, man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang amal soleh, orangnya iman, Allah akan berikan untuknya kehidupan yang serba kebahagiaan tok isini. Iman dan amal soleh. Nomor 1 ilmu, nomor 2 doa, nomor 3 zikir, nomor 4 amal soleh. Barakallahu fikum, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dari sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.